Halo Sobat PPK 2021. Kali ini kita akan membahas pembahasan seri yang kelima dari nomor 81 hingga 100 kompetensi teknis PPPK tahap 2 formasi guru SD. Nomor 81. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain merupakan pengamalan Pancasila dengan lambang. Ya, ini lambang ya. Tentu kita mengingat betul ya bahwa menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain termasuk sila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab ya, karena kemanusiaan bersifat universal ya, tanpa membeda-bedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Nah, berarti itu termasuk sila keberapa? Ya, tepat sekali. Itu termasuk dalam sila yang kedua. Sila yang kedua memiliki lambang adalah rantai emas. Maka jawabannya adalah C. 82. Indonesia dan Cina kembali bersih tegang. Kapal perang Republik Indonesia KRI milik TNI Angkatan Laut melepas rentetan tembakan peringatan di perairan Natuna, Laut Cina Selatan, yang salah satunya diklaim Cina mengenai kapal nelayan. Tindakan tegas TNI ini sesuai dengan pengamalan sila karena ini konteksnya adalah menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan sila persatuan Indonesia, yaitu adalah sila ketiga. Jawabannya adalah C. Nomor 83. Tokoh yang mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah? Ya, tepat. Jawabannya adalah Soekarni. D. Nomor 84. Kekerasan dalam rumah tangga disingkat KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk pada keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga UU PKDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila karena ini berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga di mana ini melibatkan dalam hal ini tadi disebutkan yaitu adalah suami dan istri. Salah satu lambang di dalam sila Pancasila yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan itu adalah pada rantai emas ya. Apabila kita teliti lebih jauh itu ada lambang kotak dan juga lingkaran, di mana yang kotak melambangkan laki-laki dan yang lingkaran melambangkan perempuan. Nah, ini berarti berkaitan dengan apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berarti dia termasuk sila yang kedua. Betul? B. Nomor 85. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang tidak menjadi, hati-hati ya, ini adalah yang tidak ya, berarti kecuali menjadi latar belakang terjadinya Bandung Lautan Api adalah A. Tuntutan pada masyarakat Bandung dari Brigade McDonald untuk menyerahkan semua senjata dari hasil melucuti senjata tentara Jepang pada pihak sekutu, itu tepat. Ultimatum dari sekutu dengan perintah untuk mengosongkan kota Bandung Utara selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945 itu juga tepat. Tentara sekutu membagi kota Bandung menjadi dua wilayah, yakni utara dan selatan, betul. Rencana untuk membangun ulang markas sekutu di kota Bandung itu adalah alasan terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api, yang bukan adalah E. terjadinya kesenjangan ekonomi pada warga Bandung pada masa itu. Nomor 86. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat
untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari 27 hingga 28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, ya, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Tujuan Sumpah Pemuda adalah jelas, yaitu adalah membuat kokoh dan tebalnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Maka jawabannya adalah A. 87. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum merupakan pengamalan Pancasila sila ke. Ini berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka itu adalah sila yang ke-5. Jawabannya adalah E. 88. Berikut ini adalah tujuan berdirinya ASEAN kecuali yang bukan. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. Itu adalah salah satu tujuan ASEAN. Memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum. Itu adalah salah satu tujuan ASEAN, bahkan ada pada lambang ASEAN. Memajukan persiapan perang negara-negara ASEAN melawan penjajah dari kawasan benua lain. Salah ya, karena posisi ASEAN tidak ingin berperang dengan negara-negara lain ya. Baik itu memiliki niat untuk menjajah ataupun terjajah, tidak ingin. Maka yang tidak berkaitan dengan tujuan berdirinya ASEAN adalah C. 89. Warna biru dalam lambang ASEAN melambangkan. Soal-soal berkaitan dengan lambang dari ASEAN sudah kita bahas di video-video sebelumnya, bahkan di FR tahap yang pertama. Warna biru merupakan lambang kestabilan dan kedamaian. Jawabannya adalah A. Nomor 90. Seseorang mengendarai motor sejauh 40 km ke tempat kerjanya setiap harinya dalam waktu 55 menit. Pada suatu hari, ia berangkat terlambat 7 menit. Dengan kecepatan berapakah dia harus berkendara agar sampai dengan waktu yang sama dengan waktu biasanya? Maka kita harus lihat terlebih dahulu waktu yang tersisa. Waktu yang tersisa dari orang tersebut adalah biasanya 55 menit, tapi dia terlambat 7 menit, berarti dikurangi 7 menit. Maka waktu yang dia miliki hanyalah 48 menit. Anda harus mengubah 48 menit ini menjadi berapa jam? 48 menit ya diper 60 ya. Dibagi 60, atau Anda bisa menyederhanakan ini. Sama-sama dibagi 6, misal begitu. Sama-sama dibagi 6, maka 48 dibagi 6 adalah 8. 60 dibagi 6 adalah 10, maka 8/10 adalah 0,8 jam. Ya. Kita lanjutkan, setelah itu masukkan rumus kecepatan, karena yang ditanya kecepatan. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? 40. Waktunya berapa? 0,8. Maka ketemunya adalah 50 km per jam. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 50 km per jam. Nomor 91. Abang membeli 2 buah buku dan sebuah pensil dengan harga 5.000. Sedangkan adik membeli 3 buah buku dan 4 buah pensil dengan harga 10.500. Maka berapakah harga sebuah pensil? Maka kita ibaratkan X adalah buku dan Y adalah pensil. Kemudian kita menggunakan sistem eliminasi dan substitusi. 2X ditambah Y, 2 buku ditambah sebuah pensil adalah 5.000. Kemudian 3 buku berarti 3X dan 4 pensil 4Y sama dengan 10.500. Atas dikalikan 4
bawah kalikan 1. Maka akan bertemu 2x kali 4 adalah 8x. Ditambah y kali 4 adalah 4y. 5.000 kali 4 adalah 20.000. Kemudian yang bawah tetap 3x ditambah 4y sama dengan 10.500. Kita kurangi, maka y-nya habis. 8x kurangi 3x adalah 5x. 20.000 dikurangi 10.500 adalah 9.500. X-nya adalah berapa? 1.900. Ya. Berarti X-nya adalah 1.900. Kemudian kita substitusi ya. Dengan persamaan 2x tambah y sama dengan 5.000. 2x 2 kali 1.900 ditambah y sama dengan 5.000. Y-nya berapa? 5.000 dikurangi 3.800. Hasil perkalian 2 kali 1.900. Y-nya adalah 1.200. Karena ini pertanyaan adalah pensil atau y, maka jawabannya adalah 1.200. Yang A. Nomor 92. Suatu kelas terdiri atas 48 anak dari seluruh anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Tercatat 20 anak mengikuti ekstra kesenian, 25 anak mengikuti ekstra olahraga, 12 anak mengikuti ekstra pramuka, 10 anak mengikuti ekstra kesenian dan olahraga, 5 anak mengikuti ekstra kesenian dan pramuka, 6 anak mengikuti ekstra olahraga dan pramuka, sedangkan 4 anak mengikuti ekstra kesenian, olahraga, dan pramuka. Jumlah anak yang tersedia atau yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler adalah, maka jika kita gambarkan ini seperti diagram Venn begitu ya, diagram Venn, maka ini ada 3 buah lingkaran. Nah, ada lingkaran yang menghubungkan dari 3 lingkaran ya. Ada lingkaran yang saling berhubungan satu sama lain, bahasa mudahnya seperti itu. Ada yang kesenian, kemudian ada yang olahraga, dan kemudian ada yang pramuka. Kata kunci di soal ini adalah, pertama adalah menemukan ini. Yang mengikuti ketiga-tiganya ini ada 4. Jadi kita isi di posisi manakah yang bisa beririsan tiga-tiganya. Ada di sini ya, 4. Kemudian soal mengatakan ya bahwa ada 6 anak yang mengikuti ekstra olahraga dan pramuka. Olahraga dan pramuka beririsan di sini. Yaitu ada berapa tadi? Ada 6. Oh, ada ini ya. Ada yang mengikuti 6 anak mengikuti ekstra olahraga dan pramuka. Olahraga dan pramuka ada 6 orang anak. Berarti posisi yang beririsan ada di manakah? Nah, kita akan cek dulu. Kemudian ada 5 orang anak yang mengikuti kesenian dan pramuka. 5 anak kesenian dan pramuka. Kesenian dan pramuka berarti bisa mengisi di sini ya. Nah, karena ini jadi begini logikanya ya. 5 anak mengikuti ekstra kesenian dan pramuka. Di sini kan sudah 4 ya. Karena dia 5 berarti di sini isinya 1 kan begitu. Nah, kemudian tadi kata soal tadi yang mengikuti ekstra olahraga dan pramuka. Olahraga dan pramuka berarti ini dan ini. Itu ada 6 anak. Berarti 6 dikurangi dengan 4 yang dia menyukai kesemuanya. Berarti 6 kurangi 4 adalah 2. Berarti ini 2. Betul, seperti itu. Kemudian, nah kita baca lagi. Ada berapa anak lagi nih? 10 orang anak mengikuti ekstra kesenian dan olahraga. 10 kemudian selalu dikurangi 4 atau dikurangi yang mengiris tiga-tiganya kan begitu. Berarti 10 kurangi 4 adalah 6. Nah, ini pokok nih yang harus kita temukan dulu seperti ini polanya. Nah, barulah setelah itu kita bisa menemukan
Katanya ada 20 anak yang mengikuti ekstra kesenian, 20. Tapi kan tidak mungkin kita tulis pure 20 karena ada yang berdesain ini. 6 tambah 4 adalah 10, tambah 1 adalah 11. Berarti sisanya berapa di sini? 9. Yang olahraga juga sama ya. Olahraga tadi tercatat ada berapa nih? 25. Berarti 6 tambah 4 adalah 10 tambah 2 adalah 12. 25 dikurangi 12 adalah 13. Seperti itu. Dan kemudian yang menyukai pramuka atau yang mengikuti pramuka adalah 12. Tapi sudah kurang ini. Nah ini. Sudah kurang 1, 4, dan 2. 1 tambah 4 adalah 5. 5 tambah 2 adalah 7. 12 kurangi 7 adalah 5. Nah, sekarang pure seperti ini. Pertanyaannya, berapa anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Berarti semuanya ditambah. 9 tambah 6, kemudian ditambah 13, kemudian ditambah 1, ditambah 4, ditambah 2, ditambah 5. Hasilnya adalah 40. Maka jawabannya adalah D. Nomor 93. 10 tahun yang lalu, usia Herman adalah 1/3 dari usia sekarang. 15 tahun yang akan datang, perbandingan usia Hardy dan usia Herman adalah 3:5. Berapa tahun usia Hardy 5 tahun yang akan datang? Caranya bagaimana untuk mengerjakan soal ini? Yang pertama adalah kita membuat perbandingan dulu atau permisalan. X adalah usia Herman dan Y adalah usia Hardy. Ya. Berarti pertama kita tulis dulu sesuai kalimatnya ini. 10 tahun yang lalu usia Herman. Herman adalah X. X min 10 tahun yang lalu sama dengan 1/3 X. Maka akan ketemunya adalah X dikurangi gitu ya. Saya tulis dulu X kurangi 1/3 X sama dengan 10 karena pindah ruas ke sana. Berarti 2/3 X sama dengan 10. X sama dengan berapa? Pindah sana ya. 10 dikali 3/2. Coret-coret 5, 5 kali 3, 15. Nah, seperti ini. Berarti 15 tahun yang akan datang. Kemudian ada kalimat nih, 15 tahun yang akan datang perbandingannya menjadi 3:5. 3:5 di 15 tahun yang akan datang. Berarti logika kita ya, ini perbandingannya tadi antara Hardy dan Herman ya. Ini berarti Hardy, kemudian ini adalah Herman. Hermannya 15 tahun yang akan datang berarti berapa? Kalau X-nya sekarang itu 15, berarti 15 tahun yang akan datang usia Herman 30 kan gitu. 30 tahun. Di 15 tahun yang akan di 15 tahun mendatang. Nah, usia Hardy berapa? Berarti usia Hardy 15 tahun mendatang adalah 3/5 perbandingan ya kali 30. Berarti berapa? 6 kali 3, 18 tahun. Kan begitu. Berarti sekarang usia Hardy berapa? Usia Hardy berarti 18 dikurangi 15 tahun yang akan datang kan? Berarti 3 tahun usia sekarang. Nah, pertanyaannya tapi 5 tahun yang akan datang. Usia Hardy berarti berapa? Hardy 5 tahun yang akan datang. Berarti adalah 3 ditambah 5. Berarti adalah 8 tahun. Berarti jawabannya adalah A. 90. Ini nomor 93. Ya. 93 harusnya. Oke, seharusnya ada nomor 94 nih rekan-rekan ya. Oke, nanti kami tambahkan nih soal nomor 94 ya. 94 nih ada soal dalam bentuk perakaran. Kami tuliskan saja ya. Nah, ini hasil dari akar 27 ditambah akar 75 ditambah akar 12 adalah caranya bagaimana? Akar 27. Akar 27 itu berapa? Nah, ini dipecah aja. Dipecah menjadi berapa? Akar
9 kali 3 ditambah akar 75 itu akar 25 kali 3. Ditambah akar 12 itu berapa? 4 kali 3. Kita mencari yang perakarannya sama akar 3 akar 3 ini. Dan kemudian adalah bentuk-bentuk akar yang bisa dikeluarkan. 9 kali 3 kan 27 ya. Akar 9 kali 3, 9-nya keluar dari 3 akar 3. 25 diakarkan kan 55 akar 3. Ditambah 4 diakarkan bisa 2 akar 3. 3 tambah 5 tambah 2 adalah 10. Nah, kemudian masih menyisakan akar 3. Maka jawabannya adalah 10 akar 3. Kalau di option yang kemarin simulasi offline adalah C. Ya. Lanjut, nomor 95. Seorang tukang batu memasang tegel yang panjangnya 6 desimeter dan lebarnya 40 cm pada sebuah bidang datar. Jumlah tegel yang dipasang adalah 600 tegel. Pertanyaannya adalah berapa luas dari bidang tersebut? Berarti pertama adalah kita harus mencari luas tegel tersebut. 6 desimeter dikali 40 cm ya. Nah, lebih baik ini kita ubah sama-sama dijadikan meter saja, 0,6 meter. Kemudian yang senti kita jadikan meter itu 0,4 meter. Jadi kalau dikalikan berapa? 0,24 meter persegi. Luas bidangnya, luas bidang keseluruhan berarti 0,24 meter persegi dikalikan banyaknya tegel, kan begitu ya? 600 ya, dikalikan 600. Nah, hasilnya berapa? 144 meter persegi. Jawabannya adalah C. 96. Ani sekolah di SD Nusa, sedangkan Ina sekolah di SD Tara, sama-sama SD. Setiap hari Rabu, Ani memakai batik, sedangkan Ina memakai merah putih. Aturan kedua sekolah itu memang berbeda dalam konteks seragam ini. Peribahasa yang tepat atau sesuai dengan cerita ilustrasi di atas adalah A. Air jernih ikannya jinak. B. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. C. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. D. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Ataukah E. Ilmu padi makin berisi, makin merunduk. Karena ini konteksnya adalah perbedaan ya, aturan di masing-masing tempat, yaitu adalah lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 97. Sebuah kardus berbentuk kubus dengan panjang rusuk 72 cm. Kardus tersebut mampu memuat 648 balok ya, satuan yang berukuran sama. Panjang balok satuan adalah 12 cm dan lebarnya adalah 6 cm. Pertanyaannya, banyak tumpukan, hati-hati ya, ini banyak tumpukan balok ya. Satuan dalam kardus adalah kardusnya berbentuk kubus ya. Berarti bagaimana? Langkah pertama adalah kita mencari volume dari kubus tersebut. Kubus tersebut kan tadi 72 ya. Volume kubus itu kan rumusnya adalah R pangkat 3. Berarti 72 dipangkatkan 3. Hasilnya berapa? 72 dipangkatkan 3, 373.248 cm kubik. Kemudian volume dari balok tersebut ya. Dari balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, ya kan begitu. Nah, panjangnya berapa? 12. Lebarnya berapa? Lebarnya adalah 6 dan tingginya belum diketahui. Karena itu yang nanti menjadi hal yang penting ya. Nah, kemudian 12 kali 6 adalah 72 kali T, kan begitu. Nah, banyak balok kecil. Nah, itu ada berapa? Berarti kan ini adalah seperti ini ya. Kita tuliskan lagi. Berarti kan banyak balok kecilnya itu sejumlah 648 dikali volumenya kan 72T. T-nya kan belum ketahui. Harus sama dengan mengisi
volume dari si kubus tadi yang 373.248. Nah, berarti 72T sama dengan 373.248 dibagi dengan 648. Ya, 72T sama dengan 576. T-nya berapa? 576 dibagi 72. T-nya adalah 8. Nah, rekan-rekan jangan langsung menjawab 8 karena pertanyaan banyak tumpukan balok satuan dalam kardus adalah, ya. Maka setelah itu Anda baru bisa menghitung banyak tumpukan, yaitu dengan cara apa? 72 dibagi 8. Ya, 72 dibagi 8 adalah 9 balok tumpukannya gitu. Kenapa? Karena volumenya tadi kan volume balok 72T ya. Nah, kemudian ketahuan T-nya adalah 8. Berarti kalau kita tumpuk dengan tinggi 8 tadi itu akan menghasilkan 9 tumpukan balok. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Nomor 98. Dalam menjalankan fungsi, DPR juga mempunyai beberapa hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak untuk melakukan penyelidikan tentang kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum adalah hak melakukan penyelidikan tentang kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan hukum adalah disebut hak angket. Maka jawabannya adalah B. 99. Pemberian dana BLT atau bantuan langsung tunai dinilai sebagai langkah yang tidak bla 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 bagi masyarakat. Tidak apa ini? Tidak mendidik. Nah, mengingat bantuan ini bersifat konsumtif karena sifat yang akan cepat habis. Seharusnya pemberian bantuan dilakukan dengan cara pelatihan kerja atau wirausaha serta ini masih ada serta pembukaan lapangan pekerjaan pembukaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya agar rakyat bisa lebih bla bla bla. Lebih apa ini? Lebih produktif dan apa lagi? Dan mandiri. Maka jawaban yang sesuai adalah yang A, mendidik, konsumtif, produktif, dan mandiri. Soal nomor 100. Urutan langkah penggunaan mikroskop berikut yang benar adalah ini ada urut-urutannya. Ini rekan-rekan yang sudah menyaksikan video pembelajaran dari Mentor PPK sudah mengetahui pembahasan ini, tentunya sudah pernah kita bahas Urutan yang pertama adalah memasang lensa okuler, berarti nomor 2 terlebih dahulu. Setelah memasang lensa okuler dari atas kemudian memasang makrometer nomor 4. Setelah itu memutar lensa objektif yang berdekatan dengan objek yang akan diamati. Kemudian setelah itu mengatur kondensor. Setelah mengatur kondensor dilanjutkan dengan memutar cermin ke arah sumber cahaya. 1. Kemudian meletakkan preparat di atas meja nomor 5. Setelah itu posisikan lensa objektif tepat berada di atas preparat nomor 6. Kemudian yang terakhir adalah memutar makrometer nomor 7. Maka urutannya 2, 4, 3, 8, 1, 5, 6, 7 yang A. Oke, demikian video pembahasan tuntas 100 soal dengan 5 seri. Semoga membantu persiapan rekan-rekan yang esok hari akan melakukan perjuangannya di PPPK di tahap yang kedua. Kami doakan semoga menjadi ASN di tahap yang kedua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk memberikan semangat untuk Mentor PPK selalu membersamai rekan-rekan semuanya. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke para pejuang PPPK dimanapun Anda berada. Salam cerdas, salam hebat, Mentor PPK. Terima kasih dan sampai jumpa.